Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, bro-bro, sis, ibu-ibu, bapak-bapak, cang none, nyababe. Kalau yang pernah ngeliat YouTube gue yang berjudul pengalaman mencari jawaban keresahan hati, di ujung gue bicara tentang pilihan hidup, tentang takwa. Kali ini gue mau bicara pengalaman gue tentang takwa. Ternyata ketika gue mau memulai itu belum lama-lama banget, itu gue sering banyak ngobrol sama orang itu. Ya jarang banget gue temuin orang tuh yang merasa bahwa ketakwaan dalam dirinya bermasalah. Asli jarang banget gue menemukan bahwa manusia itu bermasalah tentang iman dan takwanya. Tapi gue gak nyalahin sesiapapun itulah. Itu jadi pelajaran buat gue. Mudah-mudahan ya Allah tuntun aja sih gue ke arah yang lebih baik. Mobil khusus ya kepengenan gue atau niatan gue tuh pengen menjadi insan yang bertakwa. Waktu itu gue sebutkan takwa itu simple, itu tentang lo mohon ampun. Insya Allah sampai hari ini, detik ini, gue bersyukur sama Allah, gue masih diingetin untuk istighfar. Yang kedua yaitu tentang infak. Gue mau bicara tentang infak. Menurut gue itu poin pertama ya dalam hidup gue menuju ketakwaan. Ya gue sempet bingung gitu, gue mau berinfak, posisi gue nganggur bro, gue gak punya kerjaan ya kayak orang-orang yang kerja di perusahaan atau apalah, wirausaha. Ya gue harus berinfak gimana gitu. Ternyata ya kalau lo mau berinfak, baik lo keadaan lapang, baik lo keadaan sempit, ya udah lo berinfak aja. Lo berinfak aja. Itu insya Allah juga dihitung jihad. Tapi bagi orang yang mengetahuinya, itu gue dapat dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memang gak gampang, asli memang gak gampang. Gue lakukan dari yang kecil aja. Gue dulu setiap hari gue punya rencana yang paling kecil di pikiran gue kumpulin 500. Setelah berapa lama gue lakuin itu, gue mencoba ajak kawan-kawan gue. Alhamdulillah kawan-kawan gue juga mau ikut terlibat dengan 500. Lalu karena gue udah ngajak kawan-kawan gue, ya gue ngajak lagi sih
pada kawan-kawan gue, bahkan tetangga-tetangga gue gitu kan, yuk kita sodako yuk bareng-bareng. Waktu itu gue ajakin, gue punya ide, gue ajakin sodako tapi sesuatu hal yang terbuang. Sodako pakai satu hal yang terbuang, sodako sampah. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, alhamdulillah. Gue asli nggak nyangka sekian lama gue jalanin program-program itu untuk berinfak. Nih, gue mau kasih tahu gitu kan. Ternyata ketika kita mau bersodako, berinfak atau berzakat sekalipun, aduh, ajib men. Ternyata ada ayatnya. Tadinya gue nggak tahu ada ayatnya. Ketika lo mau bersodako, lo mau berzakat, atau lo mau berbagi sama orang, ternyata di situ mensucikan hati, bro. Mensucikan hati. Wah, gue senengnya, bahagianya kayak apa tahu? Bukan cuman mensucikan hati, ketentraman, kesucian hati, ketentraman, makin bahagia yang luar biasa. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Kata Al-Quran lagi-lagi. Al-Quran. Wow. Dan semakin terus gue jalanin, ya infak, sodako, ya ini sih menurut gue, kalau setiap manusia yang mau menjalankan itu udah mengingat Allah, bro. Itu udah mengingat Allah. Dan lo tahu apa yang bisa lo dapat ketika lo mengingat Allah? Wow, ketenangan. Makin tenang hati gue, bro. Makin tenang hati gue dibalik situasi dan kondisi gue waktu itu. Ya, ada orang mengatakan ya apalah gitu kan, ya karena posisi gue nggak kerja di sebuah perusahaan dan gue nggak berpenghasilan gitu. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tapi dibalik itu semua Allah ngasih kesanggupan sama gue itu buat menyisir. Dari setiap kali gue punya rezeki, setiap kali Allah kasih rezeki sama gue, itu gue bersyukur banget. Semua karena Allah, semua karena Allah. Kalau enggak Allah yang kasih kekuatan, gak mungkin kayaknya deh. Itu menurut gue, Terus alhamdulillah sampai sekarang gue nggak sendiri, gue makin bahagia. Dan ini dari
Sodakoh yang gue sama kawan-kawan gue kumpulin, entah itu materi ataupun bentuknya sampah, itu gue kumpulin lagi-lagi di luar logika gue, di luar dugaan gue. Kita sekarang rame-rame berkumpul itu punya tempat ngumpul, punya atap terbebas dari panas, hujan nggak kehujanan. Kita bareng-bareng kasih namanya Saum Hijratul Insan. Yahan aja sih, tapi gue itu cuman perasaan bahagia gue aja, yang juga karena nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang gue bisa ucapin cuman alhamdulillah Rabbil alamin. Saung sudah terbangun, kita sering ngumpul, kita sering ngobrol perkara iman. Jadinya begitu. Bahkan kita sering ngudut, ya kan? Ngobrolin urusan dunia dan akhirat. Kita mau tampil beda, katanya gitu. Ya mungkin sekedar gaya-gayaan kali ya, gaya-gayaan. Tapi mudah-mudahan gaya-gayaan yang dilakukan setulus hati, ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita pakai tempat itu, kita ngobrol tempat itu, kita bahas lagi tentang sodako, ya kan, tentang berbagi. Wow, nggak nyanggup gue, bener-bener nggak nyanggup. Tambah gue bahagia, tambah gue bersyukur sama Allah. Kalau kita manusia mau melakukan itu, ternyata jiwa kita dikuatin bro sama Allah. Jiwa kita dibikin teguh sama Allah, yang niatnya semata-mata mencari ridha Allah. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Ya buat siapapun, ya gue cuman mesen, mungkin yang melihat YouTube gue, yang menonton YouTube gue, lo tahan pas ketika ada sud ayat, lo catet atau lo inget-inget baik-baik, mungkin itu bermanfaat buat lo, buat siapapun yang melihatnya. وكل صغير وكبير مستطر. Mudah-mudahan Allah jadikan itu petunjuk, Allah jadikan itu rahmat, dan dijadikan kita manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.